Halo Smart Viewers, bagaimana hari kalian? Berjumpa lagi dalam program Small Space, di mana kami akan memberikan inspirasi seputar tempat yang memiliki desain unik dan menarik, terutama pada lahan yang sempit. Smart Viewers, berbicara akan konsep sebuah hunian, saat ini telah banyak konsep yang bermunculan. Jika dahulu kita hanya mengenal gaya minimalis serta modern saja, namun kini seiring dengan berkembangnya zaman serta teknologi telah banyak konsep gaya yang hadir. Dengan keberagaman tersebut tentunya setiap gaya desain hunian pasti memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya pada desain industrial yang identik dengan material besi, dengan minimalis yang didominasi warna monokrom, dengan desainnya yang Skandinavia identik dengan alam, hingga desain vintage yang identik dengan kesan jadul. Gaya vintage sering dikenal sebagai gaya jadul dan kebanyakan diterapkan oleh wanita karena warna-warnanya yang lembut. Smart Viewers, dalam episode kali ini Small Space akan mengulas gaya desain vintage yang diaplikasikan dalam sebuah coffee shop, seperti pada coffee shop yang berada di kota Tangerang Selatan ini. Di era modernisasi seperti sekarang, masyarakat banyak dimudahkan dengan sesuatu yang serba praktis. Tidak hanya itu saja, modernisasi juga menjadikan gaya hidup semakin lebih urban. Salah satunya dengan menyeduh kopi. Jika dulu kopi hanya diminum dan dinikmati oleh orang tua saja, namun kini banyak anak muda telah menjadikan itu sebagai salah satu gaya hidup mereka. Karena faktor tersebut juga menjadi alasan anak muda yang satu ini mendirikan sebuah coffee shop. Lalu konsep seperti apa yang dipilih oleh sang pemilik? Jadi konsep dari All Pops Coffee itu sebenarnya simple, yaitu vintage. Tapi kita lebih memodif si tema vintage itu gimana caranya biar masuk ke kalangan anak muda. Dimana si kalangan anak muda itu bisa bersatu sama ambience dan nggak merasa aneh gitu. Karena kadang kan suka ada anak muda yang ngerasa kalau misalkan masuk ke tempat yang udah mulai tua-tua gitu, dia ngerasa kayak, wah ini tempat nggak cocok sama gua, ini tempat ketuaan gitu. Jadi gimana caranya kita bikin si vintage ini bisa ngebikin anak muda tuh nyaman nongkrong di sini gitu. Vintage merupakan salah satu gaya yang identik dengan kesan jadul serta tua. Gaya ini tentunya jarang diaplikasikan oleh beberapa anak muda. Namun berbeda pada coffee shop yang satu ini, memanfaatkan barang yang sudah ada menjadi pedoman sang pemilik dalam mendesain kafe miliknya. Pemanfaatan tersebut terlihat dari barang-barang vintage yang merupakan koleksi-koleksi pribadi yang dimiliki orang tua. Jika dilihat pada bagian depan kafe ini mungkin kesan vintage belum terlihat. Pada area depan lebih banyak terlihat tumbuhan-tumbuhan yang diletakkan pada sisi ini. Selain tumbuhan, tidak hanya layaknya coffee shop pada umumnya, terdapat beberapa seating dengan beberapa variasi. Kayu, rotan, serta besi adalah beberapa elemen yang terdapat pada area ini. Pada coffee shop ini terdiri dari 2 lantai dengan beberapa area. Dengan ukuran yang dimiliki, apakah sang pemilik memiliki kesulitan dalam mendesain coffee shop ini? Dari awal sih memang karena orang tua suka ngedesain dan ngedekor gitu, kita rame-rame kalau ngedekor tuh selalu dibahas bareng-bareng gitu. Dan kita tuh suka hal-hal yang detail gitu, yang perintilan-perintilan. Jadi kayak setiap corner aja, setiap sudut aja pasti ada aja barang yang keisi gitu. Smart Viewers, sebelum memasuki bagian area dalam, kita akan menemukan sebuah pintu dengan warna hijau serta beberapa ornamen pendukungnya. Jika dilihat gaya pada pintu ini terlihat seperti gaya Eropa di masa lampau. Namun setelah kita memasuki area dalam, kesan vintage semakin kental. Kesan usang serta jadul begitu terlihat dari setiap sisinya.
Jika biasanya pada gaya vintage sering menggunakan warna pastel yang terkesan lebih lembut, beda pada coffee shop ini. Lalu, apa ya alasan sang pemilik menggunakan warna yang lebih gelap? Iya, jadi kalau di All Pops itu kita kebanyakan pakai warna kayu, hitam, dan abu-abu gitu. Soalnya awal-awal kalau untuk kayu kan kita main lebih ke vintage-nya kan ya, kayu antik gitu. Tapi kita pakai warna gelap disatuin sama hitam sama abu-abu, itu tujuannya kayak yang tadi awal, jadi biar anak muda tuh bisa masuk gitu. Jadi ini tempat vintage tapi tetap trendy dan tetap asik, instagramable juga buat anak muda. Smart viewers, jangan kemana-mana karena masih akan ada hal unik lainnya yang sayang untuk kalian lewatkan. So stay tuned on Small Space. Back again on Small Space. Smart viewers, jika dilihat pada area dalam nampak berbeda dengan area depan. Selain lebih vintage, pemberian warna gelap juga memberikan kesan maskulin dan elegan. Tidak hanya pemberian warna, ornamen serta furniture juga sangat kental akan kesan vintage. Meja serta kursi dan beberapa ornamen banyak menggunakan ornamen kayu serta besi. Tidak hanya hitam, pada dindingnya juga masih dipadukan dengan tone warna putih. Agar terkesan tidak monoton, dipasanglah beberapa bingkai kaca yang biasa digunakan pengunjung untuk berkaca. Tidak hanya itu saja, terdapat beberapa lampu vintage yang dipasang di setiap sudutnya. Beralih ke bagian bar. Jika dilihat pada sisi bar menggunakan konsep open bar, lalu mengapa ya sang pemilik memilih menggunakan konsep tersebut? Kalau untuk yang All Pops Coffee Theater itu kan dia konsepnya open bar. Jadi si customer bisa ngelihat si baristanya lagi bikin produk dan bisa sharing-sharing sama si baristanya. Cuman kalau untuk dekorasi si barnya sendiri kita pakai seng bekas, karena itu kan juga cocok sama tema vintage-nya. Smart viewers, jika dilihat pada bar terlihat biasa. Namun jangan salah, pada bagian bawah meja menggunakan seng. Bahan dari seng sendiri memiliki sifat yang ringan serta tidak mudah pecah. Saat ini, pengaplikasian bahan ini sudah jarang digunakan. Tidak heran, saat ini seng dikategorikan menjadi barang yang mahal. Pengaplikasian bahan seng sendiri sengaja menggunakan seng yang sudah dikategorikan karatan. Hal ini tentunya agar kesan vintage semakin terlihat. Selain itu, pada bagian dindingnya terdapat kabinet yang difungsikan untuk tempat meletakkan beberapa ornamen pendukung. Pada bagian tengah kabinet terdapat sebuah jam yang dibuat menggunakan elemen besi. Agar terkesan lebih warm, digantungkan lampu-lampu bagian-bagian atas bar. Smart viewers, sebelum memasuki area selanjutnya, pada area ini terdapat sebuah wastafel yang didesain unik dengan gaya vintage. Bak, keran, serta meja penampang juga tidak lupa menggunakan bahan yang telah usang. Pemanfaatan space juga terlihat dari pemilihan pintu pembatas. Pintu geser aluminium dipilih, selain bahan yang ringan, bahan ini juga tidak mudah rapuh. Saat memasuki area ini, kesan vintage semakin terasa.
Dalam area ini terdapat aksesoris yang seluruhnya menggunakan barang vintage. Sepeda ontel, setrika arang, timbangan, serta termos ada pada area ini. Selain itu, meja serta sofa-sofa juga menggunakan barang jadul. Jika berbicara spot menarik, spot mana saja ya? Kalau yang sekarang ini sih biasanya kalau yang pada duduk di open bar, mereka suka foto-foto si baristanya lagi ngebar. Atau enggak kita juga ada rooftop di atas, itu juga mereka jadi salah satu kayak private spot gitu sih buat kayak ngerjain tugas atau apa. Sama juga di depan, di fountain itu jadi dikelilingin sama tanaman-tanaman sama ada air mancur gitu. Gak hanya ornamennya saja, pada bagian lantai juga masih menggunakan bahan semen yang sengaja tidak diberi warna. Untuk melengkapi kesan vintage yang semakin kental, pada sisi dinding terdapat beberapa bingkai foto yang disusun secara acak dengan ukuran yang bervariasi. Tidak hanya bingkai foto, terdapat pula mural dengan warna monokrom yang terdapat pada sisi ini. Terlihat unik bukan Smart Viewers? Lalu keunikan lain apa ya yang ada pada coffee shop ini? Kalau ditanya yang bikin unik sih, mulai dari produk, kita juga ngeluarin produk-produk yang jarang ada di tempat lain mungkin ya. Dan juga mulai dari plating si menunya itu sendiri, kita bener-bener perhatiin yang namanya detail. Jadi kayak kita pakai gelas martini, pakai gelas highball segala macem gitu. Terus sama mungkin tempatnya juga kali ya, karena konsep vintage yang kental, tapi juga bisa masuk ke kalangan anak muda gitu. Kalau dari segi tempat mungkin landmarknya tuh ada fountain. Jadi di ruangan outdoor mau yang di pusat ataupun di theater ada air terjun. Itu terdiri dari 3 wajan buat masak, sama di atasnya ada ceret. Nah airnya keluarnya dari ceret di paling atas itu. Nah kalau di pusat itu full wajan sama ceretnya, kalau di sini dipotong setengah karena ngadaptasi sama tempatnya kan, gitu. Smart Viewer, setelah kita membahas seluruh bagian interior dari All Pops Coffee, tidak afdol rasanya jika tidak mencicipi menu favorit dalam coffee shop ini. Pada menu pertama terdapat menu makanan ringan, mozzarella in carrozza, yang merupakan salah satu kudapan yang perlu kalian coba jika mampir di coffee shop ini. Pada menu ini merupakan roti yang diisi dengan smoked beef serta keju mozzarella. Untuk bagian luarnya dibalut dengan breadcrumbs, soal rasa, gurih serta yummy tentunya Smart Viewers. Dan yang kedua, terdapat menu berat yaitu oxtail soup. Mungkin sekilas sama seperti oxtail soup pada umumnya, namun pada coffee shop ini menggunakan buntut bagian center cup. Selain memiliki daging yang berlimpah, juga memiliki rasa yang gurih. Selanjutnya beralih pada minuman yang pertama, Festa di Almond, yang merupakan menu baru pada All Pops Coffee. Menu ini merupakan percampuran kopi, coklat dengan hazelnut. Menu unik dengan penyajiannya dengan 2 gelas yang di bawahnya terdapat es cup yang sudah diolesin dengan coklat serta kacang almond. Jika berbicara mengenai rasa, terdapat keunikan. Saat diminum, rasa Nutella begitu terasa pada minuman ini. Yang kedua, Night in Baltimore Ice. Ini merupakan latte yang berwarna hitam. Mungkin terlihat aneh bukan? Ini merupakan percampuran dari kopi dengan karamel serta warna coklat. Menarik ya. Jika berbicara rasa, kalian pasti udah bisa membayangkan Smart Viewers. Manis adalah rasa yang terdapat dalam menu ini. Nah, Smart Viewers, unik bukan?
Bukan hanya dari segi interior saja, tapi menu-menu yang disajikan memiliki ciri khas tersendiri.